Om Swastiastu. Sri Kresna Kepakisan, Raja pertama Samprangan Bali. Sri Kresna Kepakisan adalah putra bungsu dari 4 bersaudara putra Dangyang Kepakisan. 3 saudara lainnya adalah Sri Juru sebagai putra sulung, Sri Bima Sakti sebagai putra kedua, dan putra yang ketiga adalah seorang putri yang bernama Sri Kepakisan. Mengingat selama 7 tahun Bali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, perlawanan orang-orang Baliaga masih terus terjadi. Maka untuk mengatasi keadaan keamanan, Mahapatih Gajah Mada kemudian memohon kepada Brahmana Pendeta Dangyang Kepakisan yang juga sebagai guru penasehatnya agar berkenan memberikan keempat putranya diangkat menjadi adipati di daerah-daerah bawahan Kerajaan Majapahit. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Dangyang Kepakisan pun menyetujuinya menjadikan keempat putranya itu menjadi adipati, raja-raja bawahan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, setelah Raja Hayam Wuruk naik tahta tahun 1350, keempat putra beliau diangkat secara bersamaan menjadi adipati. Dengan pengangkatan itu, maka status kebrahmanaannya dirubah menjadi kesatria. Nama empu berubah menjadi Sri yang menunjukkan kesatria. Mereka secara bersamaan diangkat oleh Raja Hayam Wuruk menjadi adipati raja-raja bawahan Kerajaan Majapahit. Sri Juru diangkat menjadi Raja Blambangan, Sri Bima Sakti diangkat menjadi Raja Pasuruan, Sri Kepakisan diangkat menjadi Raja Sumbawa, dan Sri Kresna Kepakisan diangkat menjadi Raja Bali. Diangkatnya Sri Kresna Kepakisan menjadi adipati di Bali dengan pertimbangan karena beliau adalah keturunan orang Daha atau Kediri yang masih memiliki hubungan dengan Bali. Raja-raja Bali sebelumnya memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Daha. Dimulai sejak masa Raja Dharma Udayana Warmadewa. Pengangkatan Sri Kresna Kepakisan menjadi raja itu dengan tujuan agar pemerintahan Kerajaan Majapahit mendapat simpati dan kepercayaan dari masyarakat Bali. Untuk mendukung memperkuat pemerintahan Sri Kresna Kepakisan, ditunjuk pula Arya Kepakisan menjadi Patih Agung. Arya Kepakisan dijadikan Patih Agung karena Arya Kepakisan itu adalah keturunan dari Raja Dharma Udayana Warmadewa, Raja Bali dari dinasti Warmadewa, dan keturunan raja-raja Kediri, Raja Airlangga, Sri Semarawijaya, Sri Kameswara I, Sri Kameswara II, Sri Jaya Sabha, dan Sri Sastrajaya. Di samping itu pula, karena Arya Kepakisan juga merupakan kerabat dekat dari Sri Kresna Kepakisan, karena mereka berdua berasal dari daerah yang sama, yaitu Desa Pakis. Selanjutnya, setelah Sri Kresna Kepakisan diangkat menjadi Raja Bali, beliau bergelar dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan.
Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan di samping dibantu oleh Arya Kepakisan sebagai Patih Agung, beliau juga dibantu oleh Arya Kanuruhan sebagai Menteri Sekretaris Kerajaan. Dibantu juga oleh Arya Wangbang sebagai Demung, pengatur urusan rumah tangga, dan dibantu juga oleh Arya Kutawaringin sebagai Tumenggung, pemimpin tentara rakyat. Beliau juga menempatkan bupati di beberapa daerah. Di antaranya adalah Arya Kutawaringin diberi kedudukan di Gelgel, Arya Kenceng diberi kedudukan di Pucangan, Arya Pudak alias Arya Blok diberi kedudukan di Kabo-Kabo, Arya Delancang diberi kedudukan di Kapal, Arya Sentong diberi kedudukan di Pacung, Arya Kanuruhan diberi kedudukan di Tangkas, dan Arya Wangbang Pinatih diberi kedudukan di Kertelangu. Berkuasanya Dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan merupakan awal berdirinya dinasti baru, yaitu dinasti Kresna Kepakisan, berkuasa di Bali. Selanjutnya, setelah beberapa lama beliau beristana di Bedaulu, beliau kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Samprangan, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Dalam Samprangan. Samprangan dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena Samprangan memiliki arti yang bersejarah ketika ekspedisi penyerangan ke kerajaan Bedahulu. Daerah Samprangan ketika itu menjadi tempat perkemahan Mahapatih Gajah Mada dan pasukannya, serta menjadi tempat mengatur strategi menyerang kerajaan Bedahulu. Karena ketika itu semua pegawai kerajaan dari jabatan tertinggi hingga terendah dipegang oleh orang-orang dari Majapahit, dominasi kekuasaan itulah yang menyebabkan para pemimpin masyarakat Bali tidak terima. Keadaan itu menjadikan mereka terus melakukan perlawanan. Perlawanan itu terutama terjadi di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari istana Samprangan, seperti daerah Batur, Cempage, Songan, Kedisan, Abang, Pinggan, Munti, Bonyoh, Taro, Bayan, Serai, Sukawana, Panarajon, Kintamani, Pludu, Manikliu, Panani, Culik, Tiste, Puan, Wulakan, Simbanten, Atis, Batuwayang, Kadampal, Paselatan, Bantas, Tulamben, Carucut, Batah, Batudawo, dan Kutabayan. Meskipun ketika itu untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan Majapahit di Bali, Dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan telah mendapatkan anugerah pakaian kebesaran kerajaan sebilah keris yang bernama Ki Gajah Dungkul dan tombak Ki Olah Guguh, namun pemberontakan rakyat Bali masih belum dapat dipadamkan. Keadaan itu membuat Mahapatih Gajah Mada kemudian menyarankan agar mengubah cara pendekatan, mengadakan perdamaian dengan para pemimpin masyarakat Bali. Para pemimpin masyarakat Bali selanjutnya diikut sertakan dalam pemerintahan kerajaan. Pendekatan itu pun kemudian berhasil. Sejak itulah mulai masuk
budaya dan tradisi Majapahit di Bali. Akan tetapi, tidak semua rakyat mau menerima pengaruh dari orang-orang Majapahit. Mereka tidak mau menerima pengaruh dari orang-orang Majapahit itu. Kemudian mengucilkan diri dari pergaulan dan pergi ke daerah pegunungan. Di sana mereka mempertahankan adat istiadat dan agamanya. Daerah-daerah mereka itulah yang sekarang dikenal dengan Desa Baliage atau Bali asli. Desa-desa itu diantaranya adalah Desa Tenganan di Karangasem, Desa Sembiran di Buleleng, dan Desa Trunyan di Kintamani, Bangli. Meskipun begitu, lambat laun pemerintah Kerajaan Samprangan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Raja Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan memiliki 2 orang istri, yaitu Ni Gusti Ayu Gajah Para dan Ni Gusti Ayu Kutawaringin. Dari hasil pernikahannya dengan Ni Gusti Ayu Gajah Para, beliau menurunkan 4 orang putra, yaitu Raden Agra Samprangan dengan gelar Dalem Agra Samprangan yang dikenal juga dengan sebutan Dalem Ile, Idewo Tarukan dengan gelar Dalem Tarukan, Dewo Ayuwana, dan Idewo Ketut Ngulesir dengan gelar Dalem Ketut Ngulesir Semara Kepakisan. Sedangkan dari hasil pernikahannya dengan Ni Gusti Ayu Kutawaringin, Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan menurunkan seorang putra yang bernama Dewo Tegal Besung. Setelah 30 tahun berkuasa, tahun 1380, Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan wafat. Selanjutnya, kedudukan beliau sebagai raja digantikan oleh putra pertamanya, Raden Agra Samprangan, dengan gelar Dalem Agra Samprangan yang dikenal juga dengan sebutan Dalem Ngile. Itulah cerita mengenai Sri Kresna Kepakisan, Raja pertama Samprangan Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Menguak Tabir Perkembangan Hindu, tulisan Wayan Nur Kancana. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.